Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Royhan Afif, perwakilan dari Pondok Pesantren Fadlunallah. Saya di sini akan membacakan fasal yang menjelaskan puasa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadha faslun fi shaumi tatawwu'i wa lahu minal fadaili wal mathubati ma la yuhsihi ila Allah ta'ala wa min thamma adafahu ta'ala ilaihi duna khairihi minal ibadati faqala kullu amali bani adama lahu ila shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi wa fi sahihaini man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan yusannu muta'akaddan shaumu yaumi arafata li khairi hajin li'annahu yukaffiru asanata allati huwa fiha wallati ba'daha kama fi khabari muslimin wa huwa tasingu dil hijjati wal ahwatu shaumu thamini ma'a arafata wal mukaffaru as-saghairu allati la tata'allaku bihaqqil adami idil kabairu la yukaffiruha illa at-taubatu as-sahihatu wa huququl adami mutawaqqafatun ala ridahu fa in lam takun lahu saghairu zida fi hasanatihi wa yata'akkadu thawmu thamaniyati qablahu lil khabari as-sahihi fiha al-muqtadi li afdaliyati ashriha ala asri ramadhan al-akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fasal ini Syekh Abdul Aziz Al-Maribari, pengarangnya siapa? Dalam fasal ini, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in menjelaskan tentang puasa sunnah. Beliau menyatakan puasa sunnah memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan dan pahala yang hanya Allah yang bisa menghitungnya secara pasti. Karena hal tersebut, Allah berkenan menyandarkan puasa untuk zat-Nya, bukan menyandarkan ibadah-ibadah selain puasa. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, semua perbuatan manusia itu untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan sayalah yang akan membalasnya. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim terdapat satu hadis, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Disunah mutakadkan puasa hari Arafah bagi selain orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Karena puasa hari Arafah itu dapat melebur dosa 1 tahun yang telah berlalu dan melebur dosa 1 tahun yang akan mendatang, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Muslim. Adapun tanggal hari Arafah yaitu tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah. Untuk lebih berhati-hati, hendaknya seseorang itu berpuasa pada tanggal 8 dan tanggal 9-nya. Perlu digarisbawahi, dosa-dosa yang bisa dilebur adalah dosa-dosa yang kecil yang mana tidak ada sangkut pautnya dengan hak Adam. Karena dosa-dosa yang besar itu bisa dilebur hanya dengan taubat yang sah. Ketika seorang yang berpuasa tidak memiliki dosa-dosa kecil, maka kebaikan-kebaikannya akan ditambahi. Dan puasa tanggal 8 menjadi sunnah muakkad karena terdapat hadis sahih yang menunjukkan bahwasanya 10 hari pada bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Adapun penjelasannya, puasa sunnah memiliki 3 macam. Yang pertama, puasa sunnah yang diulangi dalam 1 tahun. Yang kedua, puasa sunnah yang diulangi dalam 1 bulan. Yang ketiga, puasa sunnah yang diulangi dalam 1 minggu. Adapun pengertian tatawwu secara syarak yaitu at-tatawwu syar'an at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bima laisa bifardin minal ibadati. Kemudian pada lafaz kharif dalam kitab I'anatut Thalibin dijelaskan kharifan ay aman. Kemudian pada lafaz shaumu yaumi arafata li khairi hajjin, kenapa seorang yang haji tidak disunahkan untuk puasa Arafah? Sebagai jawabannya,
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah melarang puasa Arafah bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun penjelasan li afdhaliyati asriha ala asri Ramadan akhiri dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim telah menjelaskan masalah ini dengan dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah 10 hari pada bulan Dzulhijjah itu lebih utama ditinjau dari waktu siangnya. Sedangkan pendapat yang kedua adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itu lebih utama ditinjau dari malamnya. Adapun penjelasan tentang perkata, saya akan menjelaskan tentang fasal. Fasal di sini dalam kitab Taswiyatul Kholan karya Al-Ustadz Al-Haji Muhammad Ma'sum bin Salim pada halaman 85 dijelaskan tentang pengerapan fasal. Pengerapan fasal terdapat 4 aujah, yaitu yang pertama, faslun ay hada faslun, fasal di sini menjadi khobar yang dari mubtada yang dibuang. Yang kedua, faslu hada mahalluhu, fasal di sini menjadi mubtada dari khobar yang dibuang. Yang ketiga, faslan. Yang ketiga, qara'tu hada faslan, fasal di sini menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Yang keempat, qara'tu hada bi faslin, fasal di sini menjadi dibaca dengan baris jar akan tapi sangat jarang digunakan. Kemudian pada lafaz walahu minal fadhaili wal matsubati ma, dalam kajian ilmu balaghah pada kalam tersebut terdapat unsur balaghah yakni taqdimul musnad, yang mana telah dijelaskan dalam Nadham Mi'atul Ma'ani wal Bayani, wal wasfu wa ta'rifu wa ta'khiruhu wa aqsuhu yu'rafu wa tankiru. Kemudian lam di sini bermakna al-milku yang telah dijelaskan dalam Nadham Qawaidul I'rab karya Syekh Yusuf Al-Barnawi, yaitu walam lil milki ka'inda wa ila. Kemudian min di sini bermakna li tabyin yang dijelaskan dalam Nadham Qawaidul I'rab, yaitu wa'alilan bimin walin nasi taqa wal ibtida wal fasli wa tabyinin au. Kemudian pada lafaz al-fadhaili dalam kajian ilmu balaghah, dalam kajian ilmu nahwu, al-fadhaili ini termasuk dalam kategori isim jamak. Isim jamak dibagi menjadi dua, yaitu jamak kasrah dan jamak kilah. Dan pada lafaz fadhaili di sini termasuk dalam kategori jamak kasrah. Adapun wazan jamak kasrah yaitu fisufuni suhbil bukhati suwaru madar qulubi wal bihari nibaru filman hum lil asqiya ing amalah kutang gutbani li ajli fialah. Kemudian pada lafaz la yuhswihi illallahu ta'ala, dalam kajian ilmu balaghah kalam tersebut terdapat unsur balaghah yaitu qasr, yang berupa kalimah nafi dan kalimah istisna. Kemudian pada lafaz faqala qulu amali bani adama, pada lafaz adama di sini termasuk isim ghair munsharif yang menduduki dua ngilah, yakni berupa alam dan ngajam. Adapun pengertian isim ghair munsharif dijelaskan dalam kitab Dawudiyatul Jaliyah karya Muhammad Al-Hashimi, yaitu wa huwa ma asbaha al-fi'la fi illataini far'iyyati ihdahuma tarji'u ila lafzi wa ukhra tarji'u ila al-ma'na. Kemudian pada lafaz fa innahu li, fa di sini bermakna litasbib, yang mana telah dijelaskan dalam Nadham Qawaidul I'rab, yaitu wal fa'u litartibi wa ta'qibi wa rabti wal 'atfi wal litasbibi. Kemudian pada inna di sini inna dalam kitab Dawudiyatul Jaliyah dijelaskan inna termasuk ngawin nawasih yang berfungsi tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kemudian pada lafaz yusannu muta'akkadan, pada lafaz muta'akkadan ada mauqi'nya berupa na'at dari maf'ul mutlaq yang dibuang.
jikalau ditakdirkan menjadi yusanu sunnan muta'akkadan. Kemudian pada lafaz al-akhwatu adalah isim tafdil yang mana isim tafdil yang dijelaskan dalam kitab Qawaidul Lughah, yaitu al-ismu masukhun ngala wazni af'ala lil dalalata anna syai'aini fi sifat wajada ukhraha fi sifatin ukhra. Kemudian pada lafaz bihaqil adamiyyi idil akabairu, id di sini bermakna li ta'lil yang mana telah dijelaskan dalam nadam qawaidul i'rab, yaitu id bisukuni kul darfun 5 mada wali ta'lili aidan 5. Sekian dari saya, banyak salah mohon maaf.